Bapak Ibu hadirin sekalian, kini saatnya kita masuk kepada sesi yang ditunggu-tunggu, yaitu talk show dengan tema Diskusi Masa Depan Pendidikan di Ngawi, menyambut transformasi, era, dan warna baru. Kita akan berbincang bersama tokoh inspiratif yang telah banyak berkontribusi di dunia pendidikan. Yang pertama, ada Ibu Lena MPD selaku Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Madiun. Berikutnya ada Bapak Kabul Tunggul Winarno SIP selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi, serta Bapak Haji Yusuf Masuri SAG MH selaku Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ngawi. Dan yang tak kalah spesial lagi, pada sesi kali ini kita juga akan dibersamai oleh Direktur dari Erpin Foundation, yaitu dari Kak Gilang Maulana Majid MA bersama dari nanti Kak Pita Kristalia Pramesti Esos. Dan langsung saja Bapak Ibu, kepada Kak Pita selaku moderator pada hari ini, kami persilahkan untuk memulai talk show kita pada hari ini. Baik, terima kasih Ertan. Jumpa lagi dengan saya, masih kembali setelah MC jadi moderator. Beginilah talenta di Erpin ya. Baik, selamat pagi menuju siang. Saat ini kita akan melaksanakan talk show. Dan kami turut mengundang untuk para K-Speech kami untuk bisa hadir di tengah-tengah, bisa naik ke atas panggung. Yang pertama, Ibu Lena MPD, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Madiun Ngawi. Kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Selanjutnya kami turut mengundang Bapak Kabul Tunggul Winarno SIP, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi, dan Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ngawi, Bapak Haji Yusuf Mansuri SAG MH untuk naik ke atas panggung. Monggo Ibu bisa di tengah Bu, mungkin Bapak bisa berada di samping kanan kiri. Oh enggak. Oh ya, siap. Biar terlihat kecantikan auranya. Dan selanjutnya kami turut mengundang Direktur Erpin Foundation, Dr. Haji Gilang Maulana Majid MA untuk juga turut naik ke atas panggung. Baik, mohon izin selamat pagi menuju siang ini Bapak Ibu. Dan kali ini sekali lagi saya akan perkenalkan untuk Ibu Lena MPD adalah Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Madiun Ngawi. Dan sebelumnya juga Kepala Cabang Dinas Pendidikan ya Bu Wilayah Ponorogo Magetan. Selanjutnya Bapak Kabul Tunggul Winarno SIP adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi. Sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi. Dan Bapak Haji Yusuf Masuri SAG MH yang merupakan Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ngawi. Sebelumnya Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ngawi. Semuanya benar-benar di bidang pendidikan ya pada pagi hari ini. Karena kita akan membahas temanya diskusi masa depan pendidikan di Ngawi dengan menyambut transformasi era dan wajah baru. Karena kepala pendidikannya baru di Kabupaten Ngawi. Baru menjabat ganti tahun 2025 ini. Langsung dirayan ini. Iya betul. Langsung kita spill ya. Baik, untuk mungkin kita akan langsung tanya-tanya ya. Mungkin pengalamannya nih Bapak Ibu bisa sampai menjabat sampai jadi kepala seksi, kepala cabang, bahkan kepala dinas. Ini mungkin bisa berbagi cerita pengalamannya masa mudanya seperti apa sih, bagaimana bekerja kerasnya memotivasi adik-adik ini supaya nanti nih harapannya Pak ya bisa duduk di sini gantian gitu ya. Menjadi kepala seksi, menjadi kepala dinas dan lain sebagainya. Mungkin dari yang paling cantik dulu di tengah ya Ibu Lena. Kami mohon untuk sharing lah Ibu, sharing ilmu, masukan, motivasi buat adik-adik ini gimana sih supaya sukses nih ke depannya begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama Ibu mau ucapkan selamat untuk para juara. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Baik, tepuk tangan. Dan seluruh juaranya ada di sini. Semuanya juara. Semua juara. Tepuk tangan lagi untuk anak-anak kita semuanya. Ya. Ibu sangat bangga pagi ini Kak di acara yang sangat luar biasa dari Erpin. Tengah malam pun saya akan datang. Luar biasa, siap. Matur sembah nuwun. Kalau Mas Gibran menyampaikan lingkungan yang sangat baik untuk mengembangkan kompetensi diri ya Kak ya. Ya, terima kasih. Oleh karena itu sekaligus saya sampaikan untuk
Mas Zibran dan Mbak Moza. Nanti kita minggu depan ada acara LDKS siswa SMA, SMK dan MA. Nanti bonusnya beliau narasumber berdua ya. Narasumber ya. Tepuk tangan dulu. Langsung ditembak di tempat, Iya. langsung dapat job. Dapat job langsung. Siap-siap Nanti ya, saya Nak. izin Mas Gilang Iya, ya. siap-siap. Nah, Siap. kalau Ibu dulu jadi narasumber di provinsi, kalau di provinsi itu 1 jam 1.800.000 kepotong pajak. Masya Nanti berarti Allah. 1.500.000 ya Ya. untuk honornya ya narasumber ya. Alhamdulillah. Bu nggak butuh MC Bu. Nggak Luar butuh. Iya. biasa. Nanti lagi kalau di Jakarta lebih banyak lagi pastinya ya. Siap-siap. Siap. Selamat sekali lagi untuk anak-anakku semua. Sebagai virus baik untuk anak-anak, nanti di lingkungan terdekat harus bisa mewujudkan teman-teman kalian juga seperti anak-anak yang ada di sini semuanya ya. Langsung saya cerita sedikit perjalanan karir Ibu ya. Mas Zibran jangan dikira Ibu itu dari orang kota ya. Kalau Mas Zibran beruntung masih ada di kota Ngawi, ini kota. Kalau Bu Lena itu desanya Bojonegoro Kak ya. Artinya Bu Lena itu dari Bojonegoro tapi perbatasan. Jadi kotanya juga Ngawi, Ngeraho tepatnya ya. Nah dari disitulah karir Bu Lena dimulai karena dari desa ya inginnya juga seperti Pak Bupati, mimpinya setinggi langit gitu ya. Paling tidak kalau jatuh di antara bintang-bintang ngoten nggih. Nah oleh karena itu dari niat itulah kita juga bisa, itu yang menjadi motivasi saya, sehingga dari situ Ibu tahun 2017 membawa Jawa Timur ke tingkat nasional Bapak Ibu semua, menjadi Luar juara biasa, 1. tepuk tangan dulu. Ya. Membawa Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur ke tingkat nasional, penelitian tentang pentingnya sarana prasarana sekolah yang berdampak pada psikis kultural anak-anak kita. Ya, dari karir itulah anak-anakku semua, meskipun dari desa, Ibu Gubernur sangat luar biasa, sehingga tahu Ibu itu ya karena prestasi-prestasi ya. Jadi untuk anak-anak pesan saya adalah keluarkan segala kemampuan diri menjadi yang terbaik di antara yang terbaik gitu ya. Nah oleh karena itu dari situ juara 1 nasional, kemudian Ibu berkarir di Kasih, tingkatnya Kasih Kak ya, pernah di Jombang, pernah di Bojonegoro, Tuban ya, kemudian Ibu melihat prestasi-prestasi dari wilayah yang Ibu pimpin, kemudian diberi apresiasi sebagai Kacapdin Ponorogo dan Magetan, dan di Madiun ini terlama Kak. Ya, setahun di Ponorogo Magetan, kemudian dipercaya di Capdin wilayah Madiun yang cakupannya terbesar di Jawa Timur. Tepuk tangan dong. Luar biasa, tepuk Luar tangan dong, Pak Ibu. biasa. Karena Capdin wilayah Madiun ini meliputi Kabupaten Ngawi, Kota Madiun dan Kabupaten Madiun itu ya. Tidak berhenti di sini karena siapapun dan dimanapun Bu Lena ditempatkan adalah niat kita bagaimana anak-anak Jawa Timur ini menjadi the best di Indonesia maupun kancah internasional ya. Amin, amin, Ya, amin. itu sedikit Kakak. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Lena, luar biasa. Tepuk tangan untuk Bu Lena dong. Wong desa tapi nggak kalah sama orang kota ya. Tapi kalau dilihat Ngawi ini kota apa desa ya Bu? Karena kalau kita ke kancah kota-kota besar tuh Ngawi itu mana ya gitu masih ya kan. Gitu. Jadi kadang-kadang ada perasaan gimana kayak Ngawi itu mana, jadi agak diskriminasi seperti itu. Jadi jangan khawatir teman-teman, ada contoh dari Bu Lena, tidak masalah dimanapun berada, yang penting bagaimana meningkatkan potensinya begitu. Luar biasa motivasinya. Terima kasih Bu Lena. Kita tanya lagi berikutnya, masih pertanyaan sama untuk Bapak Kepala Dinas Pendidikan ya. Pertanyaan sama Pak, mungkin sebelumnya boleh cerita nih pengalaman pendidikannya bagaimana, perjalanan karirnya bagaimana sehingga bisa memotivasi adik-adik ini. Apakah juga dari desa sepertinya? Kita sama-sama proud of village gitu ya. Gitu. Terima kasih dari moderator dan Mas Gilang selaku pelaksana. Yang saya hormati semuanya. Saya ini tidak bisa bicara loh ya. Gini. Kalau Bu Lena menyampaikan dari desa, kalau saya menyampaikan sedikit pengalaman sekolah boleh? Boleh. Gini, saya tuh SD juga di desa, SMP di Mauspati,
SMP 1 Mauspati. SMA di SMA Mauspati 1. Belakangnya terminal Mauspati. Sehingga kalau ada siaran bis Sumber Kencono jurusan Jogja segera berangkat, itu kedengaran dari SMA saya gitu kan. Terus begini adik-adik, kalau pengalaman mungkin saya lebih ke desa atau ke kecamatan, Pemdes gitu Mbak MC. Yang saya tularkan pada panjenengan adik-adik semuanya yang masih sekolah. Saya ini dulu orangnya kuper. Tiap sekolah di SMP maupun SMA, saya pasti duduk di paling belakang. Paling belakang, kalau enggak garis paling belakangnya ya nomor 2 dari belakang. Saya diem gitu terus. Tetapi diem saya belajar. Karena kekurangan saya enggak bisa bicara Mas Gilang. Karena kalau seperti tadi sama Mbak Mosa sama Mas Gibran ya. Bagus wes bagus. Dari tingkat SMA sudah bisa berbicara tanpa teks. Wah, itu bagus Pak. Silakan dikembangkan Pak Gilang. Karena orang berbicara menyampaikan ide ke audien itu gampang-gampang susah. Tapi tadi sudah saya bisa menerima apa yang pesan yang jenengan sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mendidik anaknya. Nggih. Yang jelas adik-adik semuanya jangan minder, manakala itu ada potensi silakan dikembangkan. Contoh Pak Kadi niki ya. Lungguh mburi dhewe. Nang pojokan bisa jadi kadin. Apalagi jenengan semua. Sudah ikut kursusnya Mas Gilang di Erpin, semoga ke depan bisa menjadi pemimpin bangsa. Amin. Ya. Tepuk tangan dulu. Itu Mbak sekelas dari saya. Betul, itu sama kayak Kak Gilang, duduknya juga di paling belakang dulu waktu SMA Pak. Ya tukang dugal dulu ya, tukang main drum meja waktu itu. Tapi bisa sukses ke luar negeri. Baik, sebelum spill ke Kak Gilang, kita ke Pak Yusuf terlebih dahulu. Sama Pak pertanyaannya, gimana sih boleh bagi cerita, pengalaman dan ya motivasi buat adik-adik yang ada di sini, khususnya untuk yang berjenjang sekolah di MA seperti itu, bagaimana Pak? Silahkan. Terima kasih Kak Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat dan sama-sama kita hormati. Terima kasih Kak ramahnya luar biasa. Nggih, sempat lupa nih. Nggih. Yang kami hormati dan sama-sama kita hormati Direktur Erpin. Amin. Beliau niki Bang nopo Pak nopo Mas ya? Om Mas ya. Om atau Dek ini kayaknya Pak. Iya. Kak nggih, kalau familiar di Erpin Kak kayaknya kami penyimak mulai awal. Kak Dr. Haji Gilang Maulana Majid MA luar biasa. Mr. GMM nih. Mr. GMM. Mantap. Oke. Yang kami hormati para senior niki alhamdulillah hadir. Susah temu dengan Bu Lena, sekarang bisa alhamdulillah satu majelis Bu Lena. Nggih. Juga senior kami Pak Kabul. Kenapa senior? Dari sisi struktural beliau di atas kami semua nih. Juga dari status kepegawaian juga di atas kami semua. Yang pertama tentunya kami selamat kepada napa niki? Mahasiswa napa anak napa peserta didik napa murid? Lulusan. Okay. Lulusan Erpim 2025. Nggih. Selamat Mas Zibran dan kawan-kawan. Nggih. Ini adalah awal dari titik kebangkitan. Jangan dimaknai ini puncaknya nggih. Ini titik awal aja, mudah-mudahan berangkat dari sini nanti juga bisa terus berkarir apa yang menjadi cita-cita dari Kak Gilang untuk menjadi pemimpin Indonesia khususnya di Ngawi akan terkabulkan. Tentunya juga yang kami hormati para Bapak Ibu orang tua dari para peserta didik dari Erpim, hadirin sekalian yang berbahagia. Izinkan kami bercerita sedikit ya, karena sesuai dengan permintaan dari moderator untuk bercerita pengalaman kenapa sampai bisa duduk di depan adik-adik semuanya. Demikian juga pengalaman-pengalaman dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini nanti akan memotivasi dari
adik-adik atau anak-anakku semuanya. Pada prinsipnya kami hampir sama dengan yang diceritakan Bu Lena, Pak Tunggul, Pak Kabul. Kami ini juga orang desa, tapi asli Ngawi, yang kebetulan pendidikannya jarang di Ngawi. Nggih, hanya SD Ibu, kami berangkat dari SDN Jambangan 3 di pelosok nih, ini SDN Jambangan. Ada yang dari Paron. Paron. Nah, oh Mas Gibran dari Paron ya? Nggih. Paronnya mana Mas? Gentong. Oh Gendong. Gendong mendingan masih kota, masih ada jalan ini, jalan raya ya. Kalau kami Jambangan pas jeblokan. Jeblok, nggih. Jeblokan, nah itulah tanah kelahiran kami ya Pak. Di Jambangan, setelah itu SD, setelah SD untuk jenjang SMP-nya kebetulan kami di luar negeri. Tidak di negeri maksudnya. Saya pikir di Eropa. Iya, jangan di swasta kami swasta. ini. Jadi berangkat dari swasta. Bahkan saat ini lembaganya kalau orang bilang layamutu walayahya, urip yora yora gitu. MTS KP Paron. Oh, KP Iya. nggih. Tapi KP ini alhamdulillah juga menelorkan pemimpin. Mas Antok seingat Oh kami iya, juga SMP Pak Wabub, KP. ya. Pak Wabub, iya. Ini jangan main-main dengan lembaganya KP ya. Oke. Alhamdulillah juga ada. Sedangkan untuk SLTA, S1 sama S2 kebetulan tidak di Ngawi Mas Gilang, Mbak moderator. Kami berada mulai dari Ponorogo, Surabaya dan Malang. Jadi kami jenjang pendidikan kami banyak di luar kota. Hanya dari jenjang SD dan MTS saja kami ada di Ngawi, sehingga budaya Ngawi meskipun kami juga kenal sih dan melekat dengan budaya kami. Nek wis ngomong kalau Bojonegoro napa kem gitu nggih. Nek kalau cah Ngawi sik to jim dan lain sebagainya. Kadang saya menyampaikan logat seperti itu diketawain sama teman-teman. Artinya Bapak Ibu, anak-anakku ini mudah-mudahan nanti mensupport dari penyemangat dari adik-adikku semuanya. Ketika kami berada di luar Kabupaten Ngawi dan kembali ke Ngawi, alhamdulillah kami tidak pernah dan tidak bisa meninggalkan budaya Ngawi. Itulah, budaya tetap harus kita gelorakan dan kita pupuk sehingga budaya Ngawi justru jangan kita sampai tertindas oleh budaya lain, kita juga harus terkenalkan. Alhamdulillah jelek-jelek seperti ini ketika di Ponorogo, iya, kami juga pernah ini mewakili dari lembaga kami di PGAN untuk berprestasi ya di Ponorogo. Alhamdulillah minimal pernah ditepuk tangani sama audien. Itu mudah-mudahan ini nanti tidak hanya saat ini adik-adik yang ada di RPIM, nanti semuanya ketika melanjutkan ke pendidikan formal lebih tinggi ini juga mensupport dari semuanya. Saya teringat ketika kami ngobrol dengan Mas Gilang, kami berprinsip dan kebetulan ini ya Allah subhanallah Bu Lena, putra kami kebetulan di SMA 3 ya, yang sering ya kemarin dari Jakarta juga. Masya Allah, pangapunten. Pada saat kami ngobrol, dan itu prinsip kami itu perintis bukan pewaris. Tepuk tangan Ya, dulu berangkat. prinsipnya ini. Jujur Bapak Ibu, kalau berangkat dari orang tua kami ini petani yang tidak mampu, hanya modal nekat. Jadi kalau Surabaya bonek nggih. Bonek kami melanglang buana mulai ke Ponorogo, Surabaya sampai Malang, modalnya nggih nekat. Kebetulan Pak Kepala MTS nggak ada ya. Itu tahu juga yang background kami. Mudah-mudahan kenekatan tapi dalam hal dibalut dengan nilai-nilai positif, insya Allah juga akan membuahkan hasil. Ini harapan kami kepada alumni-alumni Erpin, nanti kepositifan apapun monggo nanti untuk tetap kita kembangkan. Jangan sampai terjerumus dalam nilai-nilai yang negatif. Itu harapan kami, sehingga alhamdulillah kami bisa di hadapan Bapak Ibu semuanya, meskipun pangapunten Bu Lena, Pak Kabul, kami ini kalau di dunia pendidikan formal kami tidak ada yang ada di pendidikan. Jadi kami ini konsentrasinya kebetulan sesuai gelar kami ya pendidikan, background kami orang hukum nih. Jadi kalau ngomong masalah pendidikan
Pak Kabul, pangapunten panjenengan lebih lihai mungkin daripada kami. Sama sih, Pak. Apalagi kami jabatan yang di sini ini juga baru. Kalau Pak Kabul baru juga ya, baru 2 bulan, kami 3 bulan. Iya, mulai Juli kami diberi amanah di pendidikan ini. Kebetulan ada Bu Tuwi juga guru dari MAN ya, sebagai pendamping dari Mas Zibran. Itu mungkin sedikit pengalaman kami, mudah-mudahan nanti juga alumni-alumni ini tetap terus mengembangkan potensinya. Tadi ada yang namanya apa, future Ngawi class. Future Leaders. Ngawi Future Class tadi untuk alumni-alumninya. Bukan cheerleader, Pak. Bukan cheerleader. Ya tadi disampaikan Nari-nari. cheerleader, tapi Ngawi Future Leader. Mudah-mudahan nanti ini tetap menjadi magnet bagi yang lain. Harapan kami juga sebagai motivasi ke teman-teman, termasuk nanti dari RPIM sendiri, untuk mengembangkan sayap sosialisasinya di Amin, siap Pak. 19 kecamatan yang ada di Ngawi mestinya gitu. Karena kami setelah melihat tadi hanya 3 kecamatan ya kayaknya. 2 kecamatan Ngawi sama Jogorogo ya. Mudah-mudahan nanti terus berkembang. Itu mungkin sedikit pengantar dari kami, ta'aruf, perkenalan kami sekaligus motivasi kepada anak-anakku yang tergabung di alumninya RPIM 2025. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Warahmatullahi kasih wabarakatuh. untuk motivasinya Pak Yusuf. Boleh tepuk tangan dong untuk Pak Yusuf. Baik, kalau tadi sudah dari village to city, sekarang dari village ke internasional. Kak Gilang silakan bercerita. Oke. Gimana nih? Dari desa mana Kak Gilang? Dari Ngale. Ngale. Ya, ini mungkin ibu saya bisa berdiri dan tepuk tangannya. Ini Masya Allah jariahnya beliau. Bu Widi niki anak buah panjenengan dulu Pak, di pendamping desa. Jadi ini fans beratnya Pak Kabul. Nggih, jadi dari Ngale ya Mbak Vita, dulu waktu kecil ya mainannya bentek, takto, ya itulah yang desa-desa itu. Tapi alhamdulillah karena kita dulu di Malang, kemudian dapat pengalaman untuk jadi asisten dosen, kemudian bisa dapat LPDP ke Jerman, ke Inggris, dan ya terima kasih Bapak. Prinsip kita tetap gimana sih kita punya ilmu, tapi jangan jangan dipek sendiri, gimana sih bisa ditularkan, dan Masya Allah kebermanfaatan insya Allah nanti bisa untuk semuanya dan kembali untuk tentunya kemajuan Ngawi di masa depan. Mungkin itu. Keren, tepuk tangan dong buat Kak Gilang. Sudah di-spill tadi ya prestasi-prestasi yang luar biasa go internasional dari Ngawi ya. Yeah. Mungkin harapannya nanti selain Kak Gilang ada Kak Gilang lain dari Ngawi begitu ya. Amin, ya Rabbal Alamin. Oke, Pastinya. sesuai tema nih, kami ingin sedikit mengulik gitu ya. Ini agak dalam gitu. Karena tema kita adalah transformasi, juga new era dan wajah baru. Kebetulan Kepala Dinas Pendidikan kita adalah wajah baru begitu ya. Dengan era baru ini, bagaimana nantinya mungkin Pak Kabul akan membawa pendidikan di Kabupaten kan? Boleh diceritakan sedikit Pak, di-spill nantinya bahwa Kabupaten Ngawi akan ada terobosan apa begitu. Monggo Pak Kabul silahkan. Ya, terima kasih. Yang jelas saya ini kan baru sebulan ya, sama dengan Mas Yusuf itu, baru sebulan di Dinas Pendidikan. Yang jelas di posisi sekarang kita masih beradaptasi, karena walau bagaimanapun di tempat baru kita harus beradaptasi untuk memetakan mana kekuatan, mana kelemahan itu yang akan kita kolaborasikan ke depannya. Dunia pendidikan saat ini sudah bagus dan sudah maju. Saya hanya mempoles-poles saja lah. Kalau saya punya gambaran, mungkin belajar itu tidak terbatas ruang dan waktu. Seperti kemarin pada saat zaman COVID, lewat daring bisa. COVID lolos, kembali ke kelas. Sehingga kadang-kadang anak-anak itu kalau diterkungkung dalam ruangan, itu kecenderungan agak jenuh, mungkin ada bosen atau seperti apa. Saya sangat mendukung seperti yang tadi Bu Lina sampaikan, memang sarana dan prasarana sekolah itu memang sangat penting, karena walau bagaimanapun manakala itu sarana prasarana sekolah rusak ataupun kurang representatif juga akan menghambat daripada proses belajar mengajar. Meskipun demikian, saya punya angan-angan lah,
paling enggak anak-anak didik itu bisa belajar di luar kelas. Anak-anak saya seperti yang di Paseban itu kan ada yang menari itu kan. Lebih mudah mengajari orang menari di luar daripada mengajari nari di ruangan. Mungkin sumuk lah atau seperti apa. Sehingga analog saya, andaikan itu bisa dilakukan untuk pengetahuan yang lain, bisa diterapkan. Tidak harus tiap hari sih, cuma waktu tertentu mungkin di halaman atau mungkin di kebun atau mungkin kalau tadi saya lihat fotonya Erpin itu sempat gelar tikar di alun-alun Pak ya? Alun-alun. Nah ya itu kan suasana segar sehingga apa yang disampaikan oleh pemateri ataupun pengajar ataupun guru pendidik itu bisa langsung menyerap. Itu mungkin sekilas dari saya, mungkin tidak harus terkotak di dalam ruangan, bisa dimanapun belajar itu bisa dilaksanakan. Berarti hampir mirip dengan Erpin ya, kita hybrid, bisa di kelas, bisa di luar kelas begitu. Terima kasih Pak Kabu. Nah, kalau dari, boleh tepuk tangan, jangan nanggung-nanggung teman-teman. Mari kita nantikan bagaimana era Pak Kabul di Kabupaten Ngawi ya. Oke, apakah belajar di luar terus atau di dalam terus, atau sharing bagaimana kita lihat nanti Pak ya. Oke, dikolaborasikan begitu. Dan selanjutnya kita dari Madrasah Aliyah Pak nih. Nah, kita boleh tanya jawab juga nih. Gimana sih nantinya ke depan nih ekspektasi atau harapannya dari Madrasah Aliyah ini ke depannya akan ada gebrakan apa gitu di dunia pendidikan? Boleh dijawab Pak Yusuf? Boleh disepil dikit-dikit Pak Yusuf ya? Terima kasih Mbak Moderator, kami mewakili yang dari madrasah program kami. Mohon maaf ini kami sedikit agak normatif juga, tapi kami akan sinergikan juga dengan pengalaman-pengalaman yang saat ini kebetulan beliau Pak Profesor Mukti ya, yang Kemendiknas ya, menerapkan program Deep Learning Abdul Mukti. Nah, untuk kami yang ada di madrasah sebelum menyampaikan berkaitan dengan yang harus dilaksanakan, perlu diketahui ini sekaligus promosi ini untuk diketahui bahwa kami alhamdulillah di Kementerian Agama itu kan juga mengelola pendidikan. Kebetulan yang aliyah di Kabupaten Ngawi ini yang negeri hanya 4 Bapak Ibu, Mas Gilang hanya 4, yang swastanya ada 21. Sehingga ada yang di aliyah ini ada 25 lembaga yang kami berkesempatan untuk mendidik dan membesarkan orang-orang atau putra-putri dari Kabupaten Ngawi. Bapak Ibu, berkenaan dengan itu kami di Kementerian Agama kebetulan beliau Pak Menteri kami Pak Profesor Nazaruddin Umar juga bersinergi dengan Pak Profesor Mukti Ali. Itu kalau di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di era saat ini kurikulumnya kurikulum deep learning. Nah, di kami ada kurikulum yang namanya kurikulum berbasis cinta. Nah, kurikulum berbasis cinta ini penjabaran dari Pangapunten. Kalau di era Presiden saat ini Pak Prabowo kan ada Astacita ya. Astacita diantaranya meningkatkan sumber daya manusia di bidang pendidikan. Kebetulan Pak Menteri kami, Pak Profesor Nazaruddin juga ada Astaprotas. Jadi 8 program prioritas. Kebetulan dari 8 itu juga ada di Kementerian Agama yang substansinya ke pendidikan, yakni mewujudkan pendidikan yang unggul, ramah dan terintegrasi. Itu 1 di antara 8 astaprotas yang ada di Kementerian Agama. Tentunya untuk mewujudkan pendidikan yang unggul, ramah dan terintegrasi, kami ini mulai dari awal, mulai dari lembaga kami kan ada RA juga ya, RA, BA, MTMI, MTS, MA. Dari lembaga-lembaga ini kami juga harus menerapkan yang namanya untuk mewujudkan pendidikan yang unggul, ramah dan terintegrasi. Alhamdulillah di Ngawi kemarin per tahun ajaran baru Juli, ketika itu kami masuk di dalamnya, ada juga ini ada Bu Guru juga yang dari MTS ini. Jadi ada semacam pemantik untuk menyemangati para tenaga pendidik berikut tertularkan kepada para peserta didik. Apa pemantiknya? Menjadikan madrasah
maju bermutu dan mendunia. Ngoten Bu nggih? Insya Allah begitu. Itu transformasi dari sebelumnya ya ini madrasah hebat bermartabat. Nggih. Nah, dengan ada cita dari Pak Menteri dan kita ada pemantiknya untuk menjadikan madrasah unggul, kami coba untuk menggali di bagaimana madrasah bisa maju, bermutu dan mendunia. Itu. Dengan pemantik itulah alhamdulillah meskipun pangapunten Mas Zibran ini adalah produk-produk yang pejabatannya sebelum kami ya, pejabat sebelum kami menemukan itu, tapi alhamdulillah dengan penyemangat pemantik itu juga sebelumnya juga pakai penyemangat yang madrasah hebat bermartabat. Dengan pemantik saat ini adalah madrasah maju bermutu dan mendunia, harapan kami ini juga para peserta didik yang saat ini nomenklaturnya berubah murid Bu. Murid-murid di lingkungan madrasah itu juga bisa termotivasi dengan semangat ini. Bahkan action kami kemarin setelah masuk di awal Juli dan di pertengahan Agustus, kami juga kontrak prestasi dengan para kepala madrasah. Kontrak prestasi diantaranya adalah itu untuk mewujudkan madrasah maju bermutu dan mendunia. Ini kami coba untuk mensupport, ayo kita kontrak prestasi, wujudkan madrasah tidak stagnan, tapi madrasah bisa maju dan bermutu sekaligus mendunia. Mudah-mudahan ini termasuk Mas Zibran ini sebagai bukti lah di antara secara ya normatif itu tadi ya kami ngomong, karena kami harus menjabarkan instansi vertikal kami dari Pak Menteri Agama yang nanti akan kami sinergikan dengan Pak Profesor Mukti Kemendiknas yang saat ini juga harus tahu deep learning ya, kurikulumnya berbasis deep learning itu. Maka untuk mewujudkan yang unggul kami ada motivasi madrasah maju bermutu mendunia. Untuk madrasah ramah, mewujudkan pendidikan yang ramah anak, anti bullying dan lain sebagainya, hadir di tengah-tengah kita era Pak Profesor Nazaruddin Umar adalah kurikulum berbasis cinta itu tadi, yang diantara isinya itu ada 5 cinta. Tentunya yang pertama biar tidak bertentangan dengan Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2023 untuk mencetak kader-kader yang berkarakter, kita adalah cinta terhadap Allah dan Rasulnya. Itu yang pertama. Yang kedua tentunya cinta ilmu, sebagaimana semangat dari Pak Kabul tadi untuk selalu belajar dan belajar, tidak kenal ruang dan waktu. Nah, itu jadi untuk kurikulum cinta ada itu. Yang kedua cinta ilmu, yang ketiga cinta sesama manusia, ya sesama teman dan lain sebagainya. Ini dilatar belakangi dengan fenomena yang ada di negara kita yang sedikit agak arogan dan lain sebagainya, untuk bagaimana bisa menumbuhkan rasa empati, solidaritas, saling menghormati. Ya, karena mau tidak mau, suka tidak suka, di kita juga kebetulan ini terdiri dari berbagai suku, bangsa, ras dan agama ya. Kita nah kalau di kami dulu ada toleransi beragama ya, ini tetap digaungkan, tapi di kami yang kurikulum cinta yang ada cintanya itu diantaranya tadi cinta sesama manusia, kita saling empati untuk antisipasi bullying dan lain sebagainya. Dan yang keempat adalah cinta lingkungan, kita juga harus menghormati untuk mencintai lingkungan yang ada, jangan sampai dinodai dengan tangan-tangan yang kotor sehingga nanti akan berdampak dengan di lingkungan kita sendiri. Dan yang terakhir di kurikulum berbasis cinta itu adalah nilai yang dikedepankan adalah cinta terhadap tanah air, hubul waton minal iman. Wow. Insya Allah dengan kurikulum cinta ini kami yang ada di Kementerian Agama yang kebetulan juga ada pendidikannya madrasah lumayan Pak Gilang, Bang Gilang, Kak Gilang sama Kak moderator. Kami di Kementerian Agama, lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Ngawi ada 353 lembaga. RA-nya, RABA, Raudhatul Atfal dan Bustanul Atfal sekelas TK itu ada 151.
Sedangkan untuk jenjang MI yang setara SD itu kami ada 126, yang MTS dan SMP 51, dan yang SMA kami sampaikan tadi setara SMA MA itu ada 25, 4 negeri 21 swasta. Kalau yang negeri dari total 353 itu kami ada 31. Di RA-nya tidak ada yang negeri, tapi di MI-nya ada 14, di MTS-nya ada 13, yang MA-nya ada 4, sehingga total 31 lembaga negeri dan kurang lebih sekian yang lembaga swasta. Wah, boleh tepuk Terima tangan kasih. dong Nggih. untuk Pak Yusuf, luar biasa. Banyak sekali ilmunya nanti ke depan untuk MA ya Pak ya. Terakhir nih untuk Bu Lena barangkali ya. Tadi kalau Zibran curhat ya karena dia dari jauh gitu. Jauh dari mana gitu ya. Gitu. Gimana mungkin visi misi ke depannya cabang dinas pendidikan ini supaya bisa menjembatani agar tidak terjadi misalnya perbedaan yang terlalu signifikan antara misalnya Ngawi dan Kota Madiun yang memang kami rasa memang sedikit jauh ya, jauhnya jauh di mungkin kualitas dari mungkin pendidik atau pelajarannya. Bagaimana Bu Lena untuk menjembatani ke depan ini, bagaimana di era ke depannya? Terima kasih. Gini Mbak, kalau bahas masalah kualitas mutu ya, salah satu tolak ukurnya kan prestasi. Dan 2 tahun kepemimpinan saya di sini, saya melihat awal tahun saya itu menggeliatnya prestasi di Madiun maupun Ngawi masih garis tengah ya. Nah, dan melihat dari kelemahan maupun kelebihannya sebenarnya bisa bersanding dengan kota-kota besar lainnya gitu. Dari situlah kemudian kami melakukan langkah-langkah ya. Perbedaan tidak terlalu jauh sih, sama, cuma kultur budaya dari individu yang mungkin saya lihat berbeda. Kalau Ngawi itu sama seperti yang disampaikan oleh Mas Gilang ya. Anak Ngawi itu pemalu gitu ya, kurang pendiam gitu, lembut, halus ya. Tidak hanya anak-anak, gurunya sama Kak ya. Makanya saya sepakat ya disampaikan Pak Bupati kalau kita itu syariatnya harus melakukan syariat untuk menuju puncak gitu ya. Nah dari situ saya melihat rasa malu, kemudian muncul kurang percaya diri kan akhirnya. Nah yang sebenarnya mampu. Dari awal saya di sini itu ada namanya kegiatan yang namanya GTK Prestasi. Nah, saya tentu evaluasi dari tahun-tahun sebelumnya, ternyata syariat itu belum terlampaui gitu. Daftar aja enggak gitu, kok mau juara gitu. Nah, akhirnya saya mewajibkan seluruh kepala sekolah, pengawas, guru semuanya harus memiliki inovasi gitu. Yang sebenarnya sudah dilakukan, cuma belum tertuang dalam bentuk tulisan ya. Nah, dari sinilah kemudian Ngawi dengan individu yang disampaikan Mas Gilang pemalu, terus pendiam gitu, akhirnya saya mewajibkan dan bersyukur saat saya di sekolah itu enggak dilempari telur karena agak cerewet pertama gitu ya. Inovasi kok wajib, saya tahu guru-guru itu melakukan inovasi tapi belum enggak terasa gitu karena selalu melakukan perubahan dan grafik dari capaian itu mesti meningkat dan itu yang belum dirasakan. Akhirnya dari tahun pertama saya ke sini ya, dari event-event ya, barometer saya untuk mutu pendidikan salah satunya prestasi. Dari contohnya saja LKS, dari 0 medali, begitu ada event itu seluruh lembaga wajib daftar untuk mengikuti LKS ya. Jadi Capdin wilayah Madiun dari 0 medali langsung mencapai 7 medali dengan 2 emas Bapak Ibu semua. Tepuk tangan untuk Capdin wilayah Madiun meliputi Kabupaten Ngawi. Nah, syariat ini harus dilakukan, daftar dulu, kemauannya harus keras dulu. Nah, dari situlah dari inovasi-inovasi guru, kemudian dari guru berinovasi, muncullah siswa-siswa yang inovasi. Karena 70% prestasi siswa dihasilkan dari guru-guru yang prestasi. Nah, di sini
Nah, perbedaan itu kemudian hampir setara Bapak Ibu semua ya. Jadi guru-guru sini sudah mengeksplor seluruh kemampuan diri ya, anak-anak pun sama ya. Apalagi di Kabupaten Ngawi ini peluangnya sangat besar. Karena saya tidak sendiri di sini dalam meningkatkan mutu pendidikan, dalam hal ini prestasi. Dalam waktu dekat bisa dilihat ya, Bapak Bupati sangat luar biasa memberi apresiasi pada anak-anak SMA, SMK di berbagai event. Padahal SMA, SMK ini provinsi ya, tapi beliau sangat luar biasa bagaimana memantik ya siswa-siswa di sini maupun gurunya maupun lembaganya untuk berprestasi. Dalam hal ini adalah inovasi. Oleh karena itu perbedaan itu sangat tipis dan itu tantangan bagi kita bisa menjebolkan tantangan itu ya, tidak sendiri. Terdekat kemarin ada dari Kodim Ngawi juga menyelenggarakan event juga volley ya, alhamdulillah antusias anak-anak luar biasa. Nah, di situ anak-anak bisa menuangkan seluruh kemampuannya di lapangan volleynya Kodim. Nah, saat ini juga dari Polres Kabupaten Ngawi juga ada cerdas cermat, ada futsal, ada bola voli, ada basket. Nah, saya yakin perbedaan-perbedaan ini akan pupus ya, karena tidak sendiri untuk mengangkat anak-anak menjadi anak-anak yang prestasi, karena seluruh jajaran yang ada di Kabupaten Ngawi itu sangat mendukung untuk hal itu ya. Itu Kakak yang bisa kami sampaikan. Untuk selanjutnya mungkin belum selesai Kakak ya. Perbedaan-perbedaan itu tentu akan pupus dengan cepat jika seluruh komponen yang ada, khususnya yang ada di dalam sekolah itu bisa bersama-sama untuk keluar dari zona saat ini ya. Sama seperti Mas Gilang, di sekolah pun kita berusaha ya selalu berikhtiar untuk mewujudkan sekolah yang menyenangkan untuk anak-anak kita ya. Dan Ngawi Bapak Ibu di sini ya, ada Bapak Ibu guru, orang tua, ya kepala sekolah, Bapak Kadis Dikprop Japtin ya, Bapak Aris Agung Pawai itu kunjung ke SMA Negeri 2 Ngawi ya. Beliau langsung publish di event-event tingkat provinsi bahkan nasional bahwa sarana prasarannya sangat luar biasa dan sangat mendukung proses pembelajaran ya. Dan prestasi-prestasi yang diraih juga luar biasa Bapak Ibu semuanya ya, karena yang dikunjungi SMA 2. Seumpama mau kunjung ke sekolah lain, saya yakin seluruh SMA, SMK yang ada di Ngawi juga dieksplor oleh Bapak, karena saat itu kunjung sehari itu sampai enggak mau pulang Pak ya. Ke SMA yang terjauh itu ada SMA Sine dan SMK Sine, sama apresiasinya. SMA Sine yang di atas gunung itu sarananya luar biasa. Kalau Bapak Ibu mau kunjung ke sana itu seperti di Batu sana, taman-tamannya luar biasa. Sepakat dengan Pak Kabul juga, proses pembelajaran yang menyenangkan itu tidak hanya di dalam kelas, di luar kelas juga bisa dilakukan. Jadi fokus kita pendidikan ini nantinya akan di kompetensi lulusan, kompetensi yang unggul. Nah, untuk mencapai kompetensi lulusan itu tentu di Permendiknas 19 2005 ada namanya 8 SNP, 8 Standar Nasional Pendidikan. Kalau tahun kemarin kita fokus pada standar prosesnya, tapi tahun ini Bapak Ibu guru anak-anak ya fokus pada standar kompetensi lulusan. Nah, untuk mencapai kompetensi lulusan ada 7 lainnya yang harus dicapai. Yang pertama yaitu standar kompetensi isi. Standar isinya, standar prosesnya, standar guru dan tenaga kependidikannya, standar penilaiannya, standar pembiayaan dan pengelolaannya. 7 minimal ini harus tercapai di sekolah, dan alhamdulillah sekolah-sekolah Ngawi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau berkunjung silakan ya, kami berusaha mengimplementasikan apa yang menjadi dari tujuan pendidikan nasional sesuai dengan tertuang Undang-Undang Sisdiknas 20 2003, bahwa tujuan dari pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik untuk mewujudkan manusia ya yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat. Itu nomor 3 Bapak Ibu semua. Jadi
saat ini kamar mandi kami yang ada di sekolah-sekolah itu udah bersih ya. Bahkan kita menghadirkan nantinya kedepannya adalah kamar mandi yang seperti di hotel-hotel. Jadi tidak hanya Bapak Ibu guru yang merasakan, anak-anak juga harus merasakan ya. Jadi anak-anak sudah mungkin ada perbedaan ya lingkungan sekolah, dan utamanya fokus kita kamar mandi untuk mewujudkan anak-anak yang sehat adalah kamar mandi yang bersih ya. Nah, yang sehat ya, yang cakap, kreatif, mandiri, anak-anak yang demokratis dan bertanggung jawab ya. Jadi nantinya sama seperti dari Pak Kabul, tentu sama, dengan Kemenak juga sama, kita akan menghasilkan lulusan-lulusan yang unggul. Artinya nanti menjadi sumber daya manusia yang unggul. Ya, sumber daya manusia unggul yang saat ini dibutuhkan adalah yang seperti Mas Gilang dan teman-teman yang memiliki kompetensi global. Tepuk tangan untuk Erpin Bapak Ibu semuanya. Nggih, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Bu Lena, dan mohon maaf nih karena memang keterbatasan waktu kita, mungkin talk show-nya dicukupkan sampai di sesi ini. Bila yang ingin bertanya nanti chat di belakang ya. Oke. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber kita, baik Bu Lena, Pak Kabul, dan Pak Yusuf yang sudah mau menyempatkan waktunya untuk hadir dan membagi wawasan serta motivasi kepada adik kita di Erpin Academy 2025. Dan kami informasikan juga bahwa Erpin Academy 2026 sedang dibuka pendaftarannya bagi rekan-rekan atau saudaranya yang punya putra-putri di tingkat baik SMP, MTS maupun SMA, SMK, mohon bisa didaftarkan ke Erpin Academy 2025. Begitu, saya moderator pamit undur diri dan saya kembalikan lagi kepada MC untuk memandu jalannya penyerahan Cindra Mata. Mas Ertam, silahkan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya kembali Kak Pita selaku moderator pada hari ini. Dan selanjutnya kita akan menyerahkan Cindra Mata. Dan penyerahan ini nanti akan dilaksanakan atau diserahkan oleh Kak Gilang selaku dari Direktur Eksekutif Erpin Foundation. Dan Cindra Mata ini merupakan wujud terima kasih kami kepada Bapak Ibu narasumber yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk duduk dan berbagi inspirasinya bersama kami di sini pada siang hari ini. Dan untuk yang pertama, penyerahan dapat diberikan kepada Ibu Lena. Oke, baik, untuk saat ini kepada Bapak Kabul Tunggul Winarno SIP selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi. Baik, dan untuk berikutnya kami persilakan kepada Kak Gilang untuk memberikan kepada Ibu Lena selaku Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Madiun. Baik, dan untuk selanjutnya kami persilakan dari Kak Gilang menyerahkan kepada Bapak Haji Yusuf Masruri selaku Kepala Seksi Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ngawi.